Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam latihan rohani Santo Ignatius dikatakan ada istilah konsolasi dan desolasi. Konsolasi itu penghiburan, desolasi itu perasaan tidak terhibur atau sedikit sedih atau melo, seperti itu. Lalu masih dijelaskan ada konsolasi tanpa sebab dan konsolasi dengan sebab tertentu. Desolasi juga sama. Konsolasi tanpa sebab adalah sebuah penghiburan yang berasal dari Tuhan, karena terjadinya biasanya secara tiba-tiba. Bukan karena sesuatu, bukan karena habis dipuji, lalu saya senang, tidak. Tiba-tiba saja. Misalnya ketika sedang jalan kaki, lihat kemudian tiba-tiba senang sekali, bahagia sekali, damai, tanpa ada perasaan was-was atau khawatir. Atau sedang naik motor, atau sedang tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba saja. Maka disebut dengan konsolasi tanpa sebab. Itu biasanya disebabkan atau dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menjadi penyebabnya. Nah, konsolasi yang seperti ini adalah konsolasi yang benar. Dalam arti tidak berubah-ubah terus. Kalau karena sesuatu hal kita mengerti, kita bisa menciptakan kebahagiaan itu karena kita tahu sebabnya. Dan itu adalah buah pekerjaan dari pikiran. Namun seringkali yang kita lakukan dengan harapan kita menemukan penghiburan, seringkali tidak terjadi dan kita malah kemudian menjadi kecewa. Bagaimana kita bisa mengalami sebuah kebahagiaan yang tanpa sebab? Sebetulnya itu anugerah. Tetapi kita bisa menyiapkan batin kita untuk selalu siap menerima konsolasi tanpa sebab itu. Yaitu dengan just be, just live. Artinya hidup dengan tulus, dengan jujur, hidup sepenuhnya. Bukan karena berpikir. Kebanyakan dari kita itu berpikir terus. Dan karena itu tidak sungguh-sungguh sadar, tidak sungguh-sungguh hidup. Ketika kita berpikir, kita tidak sadar, kita tidak hidup. Ketika kita hidup sepenuhnya, ketika kita sadar, kita sedang tidak berpikir. Dan kita bisa, latihannya adalah dengan mencintai. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, hendaklah kita hidup dalam kasih. Persis itu maksudnya. Kita berlatih mengasihi. Dan mengasihinya adalah mengasihi Tuhan. Itu jalannya. Itu sangat mudah sekaligus juga shortcut untuk hidup di dalam kasih. Yaitu belajar mengasihi Tuhan sepenuh hati. Segenap jiwa. Segenap tenaga. Nah, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati ini adalah salah satu persiapan untuk menciptakan disposisi batin sehingga anytime, kapan saja kita bisa mengalami konsolasi yang dari Tuhan, yang tanpa sebab. Dan latihannya bisa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Karena mencintai Tuhan itu masalah saya dan hati saya dan batin saya dan Tuhan yang selalu ada, selalu baik, selalu menemani. Beyond peristiwa-peristiwa, melampaui peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi. Maka bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa saja. Tentu sebagai manusia kita menjadi lebih mudah kalau didukung oleh situasi, suasana. Maklum kita itu manusiawi, perlu ada suasana. Tentu berbeda berdoa di tengah pasar, di terminal dengan di tempat hening, di gereja atau di tempat sunyi dalam keheningan. Maka perlu kita mempunyai saat-saat hening.
saat-saat tenang, dan kemudian melatih mencintai Tuhan, makin mencintai Tuhan, memenuhi hati kita dengan cinta kepada Tuhan, yang disebut dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, sekuat tenaga, dan kemudian mencintai sesama, dan kemudian mencintai ciptaan-ciptaan yang lain, terutama yang kita sukai. Entah itu peliharaan kita, apapun itu, ada kucing, ada anjing, ada burung, ada ikan, apa saja. Supaya hati kita itu penuh dengan cinta kasih. Hati yang penuh dengan cinta kasih itulah yang membuat kita mengalami konsolasi, penghiburan yang dari Tuhan. Sebetulnya untuk menjadi bahagia itu tidak sulit. Fokus pada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi ciptaan, mengasihi saja. Di situ kemudian kita mengurangi pikiran yang seringkali terlalu banyak. Karena ketika kita mencintai, kita berhenti berpikir. Karena kalau kita berpikir terus kita tidak bisa mencintai. Karena mencintai itu beyond reason. Dan karena itu kadang-kadang disebut cinta itu buta. Karena memang tidak masuk akal. Karena memang mengatasi, beyond, melampaui akal budi kita. Sebaliknya, kalau mau berhenti atau mengurangi pikiran, berlatihlah mencintai. Maka mencintai sedemikian rupa sampai sungguh-sungguh fokus dan sepenuhnya, terutama kepada Tuhan dan kepada sesama, ciptaan yang lain, itu membuat kita kemudian menjadi lebih tenang, lebih damai. Karena sebetulnya persoalan, derita, rasa gelisah, itu berasal dari pikiran kita sendiri. Dan ketika kita sedang mencintai, tidak banyak pikiran. Dan karena itu hati kita menjadi lebih tenang. Karena itu mencintai juga sebuah strategi sebetulnya. Strategi untuk mengurangi banyak pikiran. Yang pada ujungnya membuat kita sendiri muyek dan bahkan bisa sakit. Tetapi mencintai itu membuat hati kita penuh, membuat hidup kita itu bermakna, membuat relasi kita itu menjadi lebih baik. Dan kita juga lebih joyful ketika hati kita penuh dengan cinta kasih. Maka jalan cinta, terutama cinta kepada Tuhan itu, jalan yang paling mudah karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Juga jalan yang paling murah karena tidak harus bayar apa-apa. Juga jalan yang menggembirakan. Karena ketika kita penuh dengan cinta kasih, hati kita itu juga penuh dengan sukacita. Maka daripada kita banyak mikir, kemudian kita khawatir, seringkali juga menjadi sakit hati, kemudian kita juga kurang bahagia, mengapa tidak setiap hari latihan? Mencintai, mencintai, mencintai. Dan mencintai Tuhan itu selalu berbalas. Dan betapa bahagianya orang yang cintanya berbalas. Dan itulah yang membahagiakan. Dan pada saat-saat tertentu kita mengalami konsolasi yang luar biasa. Seperti mengalami pencerahan. Segalanya menjadi begitu jelas, menjadi begitu sederhana, membahagiakan dan penuh damai sejahtera. Maka sederhana untuk bisa memperoleh hidup dalam kedamaian. Yaitu latihan mencintai. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai ciptaan yang lain. Namun memang, mencintai itu berarti mati terhadap diri sendiri. Karena yang egois tidak bisa mencintai. Karena mencintai itu berarti keluar dari diri sendiri. Memberikan diri, menghadirkan diri. I am here for you. Sehingga mati terhadap ego dan kemudian hadir sepenuhnya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk ciptaan. Lawan cinta adalah egoisme. Yang egois tidak bisa mencintai. Yang mencintai itu berarti altruis, tidak memikir diri sendiri. Dan ketika tidak memikirkan diri sendiri, justru ada kedamaian, ada ketenangan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita latihan mencintai, mencintai, dan mencintai. Terutama mencintai Tuhan, yang sangat mudah karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita.
dan mencintainya tanpa batas. Kita tinggal menyadarinya, merasakannya, dan bersuka cita, tinggal dalam cinta Tuhan. Dan dengan demikian, dengan sendirinya memancarkan cinta juga kepada sesama kita dan kepada ciptaan yang lain. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.